Beberapa hari yang lalu internet Indonesia netizen dibikin heboh sama beredarnya foto, ada videonya nggak ya, apa foto doang ya, dua orang bermesraan. Menjadi heboh karena untuk yang perempuan ini bukan pertama kali ada skandal yang melibatkan dirinya beredar. Rame sampai dua-duanya tutup akun Instagram. Ketika kasus pertama menimpa dia, gue kayaknya nggak lama kemudian gue langsung bikin video. Untuk yang kedua ini memang gue nggak langsung bereaksi, gue pengen lihat dulu, gue pengen ngobrol sama yang bersangkutan. Dan kesimpulan gue tuh sebenarnya gini sih, kita itu kadang-kadang ya, kita tuh nggak bisa membedakan antara perbuatan buruk dengan perbuatan jahat. Apakah yang dia lakukan itu buruk? Ya berdasarkan standar moral khalayak umum memang buruk. Gue nggak akan bahas soal agama lah. Standar moral oke lah, itu bukan sesuatu yang mungkin kalau lu punya anak, lu nggak pengen anak lu nyontoh. Oke, jadi dengan standar itu, dengan standar apakah gue pengen anak gue seperti itu? Jawabannya adalah tidak. Maka gue akan mengakui bahwa itu adalah perbuatan yang buruk. Tapi apakah itu perbuatan yang jahat? Lu ngeprank orang, nasi bungkus isinya batu, itu jahat. Lu nipu, make nomor WhatsApp pura-pura jadi orang lain, itu jahat. Lu korupsi bansos, itu jahat. Terus lu ngehukum koruptor bansos ringan, itu lebih jahat lagi. Tapi kalau gue melebar kemana-mana ya. Tapi intinya gini teman-teman, kita tuh mengomentari sebuah kejadian ya, kayaknya menurut gue kita juga harus lebih bijak untuk ngelihat mana perbuatan buruk, mana perbuatan jahat. Kenapa? Karena kalau perbuatan itu sekedar buruk, sekedar tuh maksud gue gini loh, nggak melanggar hukum, nggak membuat orang lain menderita kerugian, nggak menyakiti orang lain gitu, itu bukan sebuah perbuatan yang level pelanggarannya tuh parah gitu. Jadi kalau lo merasa puas ngebully, menurut gue worth it gak sih gitu? Rasa puas yang lo lampiaskan itu seimbang gak sih sama efek yang ditimbulkan gitu? Sekarang orang udah punya awareness soal mental health gitu. Kita nggak bisa pungkiri walaupun bullying itu muncul dari perbuatan si orang tersebut, tapi ya mau nggak mau namanya manusia pasti juga punya ketahanan mental health juga kan. Kita nggak tahu seperti apa nanti yang akan terjadi. Jadi kalau menurut gue sih, urusan kehidupan pribadi orang ya, sejak dulu sih gue kalau ada kasus-kasus video skandal beredar, pasti yang gue permasalahkan adalah yang harusnya ditangkap polisi yang nyebar, bukan yang melakukan. Yang melakukan adalah korban gitu. Apa yang dilakukan di ruang privat nggak ngejahatin siapa-siapa kok gitu. Jadi kalau menurut gue, tetap sih gue bukan yang ngebela ya memang salah sih yang dilakukan, salah secara apakah gue punya anak cewek, gue pengen anak cewek gue kayak gitu, enggak gitu. Dalam konteks itu gue akan bilang itu salah ya. Cuman apakah kita perlu gitu ngejatohin, ibaratnya orang ini udah jatuh. Orang udah jatuh nih, udah jelas-jelas kesandung terus jatuh. Orang udah jatuh tuh diapain sih? Kalau dia maling gitu ya, maling berusaha kabur terus jatuh, ya diinjek-injek gitu. Emang layak gitu mungkin ya, kesel lah. Maksudnya bukan layak lah, apa ya, gue bisa ngerti lah kalau ada maling kabur jatuh terus orang malah nginjek, itu wajar. Tapi kalau orang ini gak berbuat kriminal, gak menjahati siapapun, terus dia jatuh, terus orang udah jatuh gak kita tolongin, malah kita injek-injek, gue ngerasanya jahat aja gitu. Gue ngerasa kita jahat aja gitu. Kayak
ya udahlah gitu. Kayak she's freaking 18 years old, man. Gua umur 18 tahun gitu, so much to learn, masih muda banget. Jadi serah lah kalau lu mau bilang harus ngebelain lu ya, tapi gue memaparkan ya dasar pemikiran gue kenapa gue menentang orang yang ngebully dia, itu aja sih. Serah setuju atau tidak.